Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu kembali. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan anak-anakku semuanya sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anakku berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahmah waj'alni minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini nanti ada tambahan sedikit, yaitu mengenai penjelasan soal AKM yang insya Allah nanti diteskan pada bulan Februari tahun depan ya. Jadi model evaluasinya atau asesmennya beda. Jadi ini dari penalaran dari literasi ya. Nanti kita lihat saja, saya jelaskan sama kalau ada soalnya ini pembahasannya kita lanjutkan yang bab 2 saja dulu, mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kali ini ada dua tujuan, yaitu mewujudkan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, tentang pelaksanaan makna tersebut, yaitu melaksanakan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Lanjut, langsung kita bahas mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, kedudukan peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, arti penting peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan nasional. Landasan hukum peraturan perundang-undangan nasional itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan hierarki piramida peraturan perundang-undangan nasional,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi. Kalau sudah merupakan peraturan hukum yang tertinggi, konsekuensinya semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan peraturan undang-undang yang tertinggi. Next ya. Terus sekarang arti penting peraturan undang-undang atau arti penting peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menjelaskan lebih terperinci maksud ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara dan memberi kepastian hukum bagi warga negaranya. Itu arti penting peraturan perundang-undangan. Ini merupakan review saja ya, ulangan yang kemarin. Sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu apa saja nanti yang kita bahas. Bentuk sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai bidang. Ini nanti yang ketiga ada penjelasannya ya. Pasal berapa. Kita lihat saja nanti. Nah ini. Kalau tadi yang A bentuk sikap positif. Ini kemarin sudah kita bahas gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa melihat gambar-gambar itu, mengamati gambar-gambar itu. Kalau di keluarga itu bagaimana? Dari gambar-gambar ini kalian sudah bisa menyebutkan apa kalau di keluarga, di sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya yaitu bersikap terbuka, mampu mengatasi masalah, menyadari adanya perbedaan, memiliki harapan realistis, mau menerima dan memberi umpan balik, menghargai karya bangsa sendiri. Sikap terbuka. Atau kita contohkan saja ini, mau menerima dan memberi umpan balik. Suatu misal kalau dalam ini ya, menerima dan memberi umpan balik. Suatu misal dalam masa pandemi ini ya, kalian mendapatkan pulsa dari pemerintah. Nah,
umpan baliknya apa? Kalau kamu mau menerima dan memberikan umpan balik, berarti kalian juga harus bisa menggunakan semaksimal mungkin kuota tersebut atau data pulsa itu maksimal, tidak buat ke game dan sebagainya, tapi untuk belajar, untuk menyimak live dari sekolah atau dari daring dari sekolah. Itu misalnya kalau contohnya dari ini, mau menerima dan memberikan umpan balik. Terus menyadari, misalnya satu lagi, menyadari adanya perbedaan. Kita harus siap menerima perbedaan. Karena di Indonesia itu masyarakatnya majemuk, berbeda-beda. Suku agamanya, sukunya berbeda, agamanya juga berbeda, bahasanya juga berbeda-beda. Nih, yang ketiga, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai bidang. Di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Terus yang terakhir yaitu hukum. Biasanya kalau dalam Undang-Undang Dasar ini jadi satu, hukum dan politik. Soalnya pasalnya juga satu. Maksudnya satu pasal, kalau ayat-ayatnya sendiri-sendiri. Nah ini yang saya bahas, saya kutipkan dari bunyi pasal 27. Itu ada di bidang politik dan hukum, dimuat pasal 20 yang 27 yang berbunyi ya, ini ayat pertama, ayat ke-1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu secara tidak ada kecualinya. Hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Yang ini nanti bisa politik. Contohnya kalau ikut pemilu. Kan setiap warga negara berarti kalau dalam pemilihan umum boleh memilih dan boleh dipilih. Ya. Terus yang ayat kedua, tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kalau kita lihat pada pasal 27 ya, itu ada di bidang politik, hukum, kalau yang kita lihat hampir sama dengan pasal 30, yaitu mengenai pertahanan keamanan dalam upaya pembelaan negara. Marilah anak-anakku semua, sambil mengamati, melihat pada layar, kalian juga bisa membuka Undang-Undang Dasar sambil mencocokkan. Mungkin tayangan saya, rangkuman saya ada yang kurang ya, atau mungkin keliru dan sebagainya. Kalian bisa memberikan komentar pembetulan.
di dalam bidang ekonomi. Sekarang kita lanjutkan ya, kalau yang tadi di bidang hukum dan politik, sekarang di bidang ekonomi. Di dalam Undang-Undang Dasar setelah diamandemen ada 5 ayat. Pasal 33 itu mengenai ekonomi ya, perekonomian. Ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maka ada koperasi-koperasi itu ya. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Suatu misal, kalau rumahmu misalnya ya, ada gas alamnya. Nah, gas alam itu kan untuk hajat orang banyak. Tidak bisa dikuasai sendiri, tapi yang mengelola nanti negara. Seperti kalau suatu misal kamu punya banyak pohon jati di rumah kamu misalnya. Nah, itu walaupun itu kepunyaan kamu, karena pohon jati itu juga merupakan aset negara, kalau menegur itu ya harus izin. Karena pohon jati merupakan aset negara yang bisa dikatakan untuk hidup orang banyak. Yang ayat 3 sekarang, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, ini keempat merupakan tambahan atau perubahan ya, tambahan ya, dari amandemen yang keempat. Kalau yang dulu itu hanya 3 ayat, sekarang menjadi 5 ayat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Undang-undang lebih lanjut. Selanjutnya di bidang sosial termuat dalam pasal 28H. Bunyinya bagaimana di situ? Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ditambahi juga pasal 34 ayat 2. Nah, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan di bidang sosial. Nanti kalian kalau menemukan lagi bisa kamu tambahkan di komentar, nggak apa-apa. Selanjutnya di dalam kebudayaan ya, budaya ya. Kebudayaan itu dimuat pada pasal 32.
Kalau yang kemarin saya akan memberi kamu tugas toh, jadi saya suruh memberikan 2 perwujudan dari kebudayaan ini dalam kehidupan sehari-hari atau yang kamu ketahui. Pasal 32 ayat 1 ya. Yang sudah ada amandemennya. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Tentu saja yang sesuai dengan apa? Pancasila. Jadi kalau misalnya ada budaya barat yang masuk ke Indonesia, sekiranya nilai-nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka apa? Ditolak atau apa? Tidak diindahkan atau kita tidak menirunya. Jadi yang sesuai saja, yaitu filternya ya Pancasila itu tadi. Selanjutnya, ini sudah pernah kita bahas ya, perubahannya itu apa saja ya. Terus apa alasan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Itu tadi alasannya berdasarkan sejarah, dari segi sosiologis, substansi dan isinya. Terus perubahan disepakati antar fraksi MPR. Next. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada yang dihapus ya, dicabut beberapa ketentuan, terus ada yang ditambah atau ada lembaga-lembaga baru, terus disesuaikan dengan lembaga-lembaga lama. Jadi tidak semuanya dihapus atau dicabut, tapi apa? Ada tambahan atau dimodifikasi. Terus sekarang yang dihapus atau dicabut, ya, ini ada beberapa ketentuan ya, yang dicabut atau dihapus, tentu saja apa? Dimodifikasi atau diperbaiki ya. Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang nggak tertinggi ya, lembaga tinggi. Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban presiden dan penyusunan DPR, itu yang nggak ada. Terus yang kedua, kekuasaan presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang dan penjelasan itu tidak ada ya, penjelasan dari pasal ke pasal. Next, selanjutnya menambah ketentuan atau lembaga baru, ini sudah saya terangkan ya. DPD yang diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bank Sentral ini juga sudah ya. Ada Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Marilah anak-anak kita lanjutkan mengenai pelaksanaan dan cara mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diawali dari tempat tinggal kita atau keluarga. Pertama, berbuat dan berkata jujur
saling menyayangi antar anggota keluarga, mematuhi segala aturan dalam keluarga, menjalin kerukunan antara anggota keluarga. Next. Sekarang yang dari lingkungan sekolah. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Melakukan upacara bendera dan dengan tertib dan hikmat untuk meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa, bersikap jujur dan sopan kepada Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah sebagai upaya menciptakan kedamaian. D. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI di sekolah dengan berbagai lomba. Terus sekarang yang dari masyarakat, yaitu memberikan bantuan kepada fakir miskin atau keluarga prasejahtera untuk mewujudkan tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum. B. Memberikan keterampilan bagi keluarga prasejahtera sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. C. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi keluarga prasejahtera sebagai perwujudan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan untuk mewujudkan tujuan negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. E. Bermusyawarah dengan teman untuk memutuskan masalah bersama. E. Menghargai pendapat teman sebagai perwujudan keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapatnya. Lanjutnya ini contoh dari asesmen kompetensi minimum. Jadi soal-soalnya itu tidak singkat, ini membutuhkan pemikiran atau penalaran. Contoh soalnya di situ ya, ini yang uraian. Sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Ayat 1 kan bunyinya gini ya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa warga negara mempunyai hak yang sama, ikut serta dalam pemilu atau memberikan suara dalam pemilihan umum. Boleh dipilih, boleh memilih ya. Seperti kalau dipilih menjadi calon legislatif, lah itu kan dipilih. Kalau memilih berarti kita nggak mencalonkan legislatif tapi memilih ya. Apa yang kamu lakukan apabila ada seorang warga negara tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum alias golput ya. Nah, ini nanti jawaban bisa kamu tulis di komentar ya. Terus sekarang yang contoh
Contoh yang kedua. Soalnya itu kayak multiple choice, pilihan ganda, tapi agak panjang ya. Hari ini, Royko mendapatkan giliran presentasi di depan kelas. Pada jam pelajaran pertama, dan ia belum menguasai sepenuhnya materi yang akan dipresentasikan. Royko berangkat lebih awal dengan berjalan kaki agar bisa mempelajari sebelum masuk kelas. Namun dalam perjalanan ia melewati kerumunan orang yang sedang memindahkan batang pohon yang tumbang dan menghalangi jalan. Apa yang sebaiknya Royko lakukan? Nah ini ya, kalian bisa menjawab A, B, C, atau D ya. Itu nanti kamu jawab di kolom komentar ya. Tuh, ini yang bentuk soalnya AKM ya. Soalnya seperti ini. Nanti misalnya kalau ada ulangan seperti ini, pernyataannya yang banyak, kalian sudah nggak kaget lagi. Terus sekarang contoh yang kedua. Sasa bersama teman-temannya ditugaskan sebagai relawan di sebuah lokasi bencana banjir. Mereka berasal dari anak orang kaya yang tidak pernah hidup susah. Ini contohnya begitu. Sasa bersama teman-temannya pertama kali merasa bingung saat pertama datang ke lokasi. Mereka sangat tidak nyaman dengan tanah berlumpur dan lingkungan yang kotor. Jika kamu berada dalam situasi tersebut, maka apa yang kamu lakukan? Nah, ini pernyataan atau jawaban sudah tersedia. Kamu tinggal memilih A, B, C, ataupun D. Ya, yang A, saya merasa berat jika harus hidup di lingkungan kotor seperti itu. B, saya akan memberikan dalam bentuk apapun yang bisa saya lakukan. C, saya bersama teman-teman akan berusaha memberi bantuan semampunya. D, walaupun berat, tetap memberikan bantuan pada korban karena saya merasa kasihan. Lah, kalian bisa memilih salah satunya. Marilah anak-anak, saya kira cukup pertemuan hari ini. Kita baca bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga COVID cepat berlalu, kita bisa belajar normal kembali. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.